Hai, gua Dul Jalani dan gua lagi ada di Massive Music Home for Songwriters. Lagu pertama judulnya dulu Security, eh, belum ditulis, tapi itu agak unik pengalamannya. Jadi waktu itu PDKT pertama kali ya. Terus waktu di PIM itu disuruh bawain tas, disuruh bawain belanjaannya, terus disuruh jemput, terus disuruh temenin dia ke sini. Itu pertama kali aku bisa nangkep kepekaan terhadap eh, situasi gitu. Kok aku kayak security ya gitu ya. Balik-balik nggak tahan aja, tiba-tiba tuh nulis lagu judulnya Security tapi belum dirilis. Tadinya mau dirilis cuma belang aja sama album yang lainnya. Soalnya lagunya punk gitu dan belum kepikiran untuk rilis punk. Sebenarnya aku nggak pernah ya secara formal tuh memutuskan untuk terjun ke industri musik gitu. Karena emang dari kecil tuh suka aja main musik dan makin dewasa gitu, oh ternyata ada industrinya ya. Ya udah deh aku belajar aja, tapi nggak pernah yang udah aku terjun di musik dan emang aku di musik gitu, enggak sih. Memang dari dulu hobi aja, hobi bikin musik, bikin lagu, dan kata teman-teman itu sayang kalau nggak di kalau nggak dirupiahkan tuh sayang gitu. Iya, emang hobi gitu, dasarnya hobi, dan keluarga kan emang suka banget sama musik. Ya alhamdulillah, sayang aja kalau bakat ini tuh nggak dirupiahkan gitu. Ternyata ada industrinya gitu. Kalau bagi aku inspirasi itu sama kayak rezeki gitu ya. Sama kayak rezeki kan itu antara datang sendiri sama apa kita kejar itu keduanya jalan bersamaan gitu. Kadang kalau kita kejar banget juga nggak dapet gitu inspirasi. Kadang kita lagi di toilet gitu, lagi buang air besar, lu kok malah dapet gitu. Baru bangun terus ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Kalau inspirasi terbesar tuh bagiku ya, bagi aku pribadi, itu waktu featuring sama Fadly Padi, itu ada lagu Sang Pemuja. Nggak tahu ya, aku kok sulit gitu nulis lirik yang sepuitis itu lagi. Karena kan emang kalau nulis lagu itu kan godaan terbesarnya adalah rasa males gitu. Kadang gitu, kok bisa ya aku dulu nulis lirik sedetail itu gitu. Tapi ya nggak boleh males, emang harus inilah, harus rutin lagi, harus rajin lagi. Inspirasi terbesar itu Sang Pemuja. Bagi aku ya kalau ngomongin lagu gitu nggak begitu penting sih, nggak begitu penting. Yang lebih penting itu moodnya tuh mau ke arah mana, karena itu nanti yang bakal nyambung gitu sama aransemennya. Waktu di aransemen baru kita ngomongin genre, ngomongin beat ya kan, ngomongin tempo. Tapi bagi aku kalau lagu itu yang lebih, bagi aku pribadi ya, lagu itu yang penting moodnya gitu. Moodnya mau dibawa kemana, mau happy atau mellow, mau dark atau bright gitu ya. Ada beberapa lagu yang kayaknya lagu ini nggak cocok nih kalau ngomongin cinta gitu. Itu kan dari mood. Nanti kan dari mood biasanya muncul kayaknya lagu ini asik nih kita buat rock, kita buat disco. Jadi lebih penting mood sih kadang. Kalau kita ngomongin aransemen biasanya di genre itu. Kalau kita ngomongin genre biasanya di aransemen gitu. Baru ini genrenya apa ya? Walaupun bagi aku pribadi juga di zaman sekarang gitu ya, dimana kita sudah musik tuh udah beragam, aku rasa juga gak penting juga sih. Aku nggak pernah mikir ini genrenya apa gitu, yang penting enak gitu. Kadang malah tiga genre jadiin satu gitu. Ya itu sih.
Kayaknya dari dulu itu ya. Kayak dari dulu gitu. Memang dari setauku gitu kalau ngobrol sama musisi-musisi yang lebih senior, emang dari dulu itu bekerja di dunia musik itu dianggap sebelah mata, khususnya bagi para mertua-mertua yang menginginkan mantunya itu dokter, insinyur, pengacara. Soalnya kan emang di musik itu nggak apa ya, nggak, kita kalau nggak besar itu emang nggak bisa dibilang stabil, penghasilan tuh nggak bisa ditentuin. Eh, Bulan ini segini, bulan depan segini, setahun segini, nggak bisa kayak gitu. Kadang kita ada naiknya juga, ada turunnya juga, tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu kan bagian dari perjalanan gitu ya, diremehkan orang, nggak dianggap, dipandang sebelah mata. Tapi apa yang kita bisa lakuin, yang penting ya kita berjuang aja gitu. Kita berjuang dan kita pastikan uang yang kita dapat itu halal, dan nggak merugikan orang lain, kenapa enggak gitu. Ya itu udah sering lah dari dulu itu sampai sekarang malah. Wajar lah itu ya. Lagu Cakrawala itu sebenarnya ya, itu lagu yang agak-agak religius gitu, agak-agak religi, karena jujur emang lagu itu tuh terinspirasi dari suara azan gitu. Eh, Kita menggambarkan waktu itu aku berdua sama temanku Teguh namanya, lagi berdua bikin nada, bikin lirik. Kita berdua tuh bikin lagu yang kayak Soundgarden, Black Hole Sun, ya kan, Black Hole Sun, won't you come, gitu kan. Terus kita tuh apa ya, nah kebetulan waktu itu lagi maghrib main gitar gua gitu kan. Ya waktu itu lagi maghrib, terus udah mulai azan gitu kan. Nah itu ada senja kuning gitu, nggak tahu waktu itu nangkep nangkep aja, senja kuning menatap malam melempar bulan. Terus kita bikin, oh waktu suara azan gitu, lagi ngerokok, lagi diem, oh cakrawala memanggil tubuhku untuk meraih kemenangan abadi. Itu kan dari Hayya alal falah ya. Eh, Mari kita meraih kemenangan abadi. Itu dapat waktu lagi, nggak tahu ya, lagi sinkron aja sama alam. Dan itu emang sinkron sama alam itu momen yang patut disyukuri sih. Biasanya tuh kalau kita udah sinkron itu nggak perlu ada revisi lagi tuh. Wan putih tersenyum riang di balik mendung, senja kuning menatap malam melempar bulan. Cakrawala memanggil tubuhku untuk meraih kemenangan abadi. Ku tak ingin, tak peduli melawan waktu.
Setelah itu bisa menghapus rasa ini. Cakrawala memanggil tubuhmu untuk meraih kemenangan abadi. Atau ini hanyalah ilusi meraih mimpi tanpa derita, tanpa bahagia. Raga akan berlari, jiwa terus menari, dunia takkan sepi. Aku adalah mimpi. Raga akan berlari, jiwa terus menari, dunia takkan sepi. Aku adalah mimpi. Cakrawala pagi-pagi cocok, malam semuanya cocok sih ya. Itu alhamdulillah gitu, karena itu lagu grunge yang nggak begitu keras, lagu mellow yang nggak begitu mellow, terus juga ada psychedelicnya. Pagi-pagi itu cocok tuh karena kan ada distorsinya ya, siang-siang juga apalagi. Sore juga cocok karena itu lagu yang apa ya, kalau istilah anak sekarang tuh apa ya, mengawang gitu ya. Di malam juga cocok, tapi lebih cocok di gunung sih, karena emang lagu itu tuh lagu yang memuja alam banget kan liriknya itu. Jadi emang ya bayangin aja kalau Cakrawala itu di gunung beneran gitu kan, itu kan akan lebih relate gitu. Kayak kita dengerin lagu Arab di padang pasir, itu kan sebuah kesinkronan aja gitu di gunung sih. Nggak tahu juga gitu, yakin nggak yakin. Kadang ada beberapa lagu yang kita kurang yakin, kita insecure juga sama lagunya. Apalagi kalau itu lagu orang lain biasanya, atau enggak kita dituntut beberapa pihak untuk merubah diri kita untuk menjadi orang lain. Itu kadang nggak yakin juga, tapi menyenangkan aja gitu ketika kita buat lagu dan rilis gitu ya. Dimensi rasanya di situ, kadang kita merasa gagal juga, kadang kita merasa nggak berhasil, kadang kita dicemooh orang, tapi nggak apa-apa gitu. Itu kan yang bikin kita maju. Kadang konsisten tetap bikin lagu dan tetap berkarya sepenuh hati ya. Seneng aja sih, seneng bikin lagu gitu. Jadi emang nggak bisa berhenti gitu. Kayak tadi baru bangun dapat lagu ya gitu. Nggak peduli apa respon orang gitu. Nggak tentu ya. Kadang ada beberapa yang notasi dulu. Biasanya itu kalau kita ngambil dari lagu orang tuh, misalkan chordnya dari chordnya Chicago gitu, terus kita buat nada sendiri. Oh gini 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 gini, kita buat rangkaiannya kan. Terus liriknya baru kita buat apa ya liriknya ya. Kita liriknya tuh membuat cinta yang ini, cinta yang itu, atau gelisah yang ini. Tapi pengalamanku biasanya akan lebih keren gitu kalau notasi sama lirik barengan. Itu biasanya nggak perlu diganti lagi. Misalkan ada laguku tuh yang sang pemuja tadi, rasa yang pernah ada seketika hadir kembali, itu mau diganti itu sayang aja gitu ya. Walaupun kita perlu beberapa ini ya, keyakinan untuk memperjuangkan ke orang-orang
bahwa ini jangan diganti gitu. Karena rata-rata orang punya pemikiran yang lebih bagus, tapi yang namanya kita sebagai pencipta lagu itu kadang harus punya keyakinan juga atau argumen atas keyakinan kita bahwa ini nggak boleh diganti gitu. Karena bla 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 gitu. Lirik dulu juga ada, tapi biasanya yang paling bagus tuh ketika keduanya bersamaan. Nah yang bingung itu kadang kalau lagunya Inggris dulu. Kayak tadi pagi nih alhamdulillah bangun-bangun tuh kok nemu judulnya I'm Crying Like a Whiskey gitu kan. Nggak mungkin kan di Indonesia itu bikin lagu I'm Crying Like a Whiskey. Gak mungkin kan, itu mesti diganti itu. Jadi emang itu biasanya yang, tapi itu kalau di bule keren aja gitu. I'm crying like whiskey gitu kan. Keren ya di bule ya. Tapi kalau di Indonesia nggak mungkin gitu. Menangis seperti whiskey kan nggak mungkin. Jadi kita harus apa ya? Oh, ganti ini. Harus menyesuaikan sama kondisi. Itu sih. Yang catchy biasanya ya. Yang catchy aja gitu. Oh, kayaknya kalau lagu-lagu bule gitu catchy-catchy gitu. Dan yang enggak biasa gitu. Misalkan yang biasa itu kan laguku dulu banyak gitu yang biasa-biasa gitu. Contoh ingin kau tahu gitu. Ingin kau tahu kan ya biasa aja sebenarnya. Terus kamu dan aku itu biasa aja sebenarnya. Ya kita lihat banyak lagu-lagu hits Indonesia yang judulnya tuh catchy banget gitu. Contoh lagu Chrisye mungkin Angin Malam. Mungkin kalau Dewa Separuh Nafas. Mungkin kalau slang itu apa ya, terlalu pahit. Jadi kita masih buat emang yang kayak apa ya, kayak kita bikin puisi atau bikin cerpen itu kan judulnya kan asik aja gitu. Emang itu kata-kata yang bisa buat judul tema atau judul sebuah cerita gitu. Yang namanya songwriting kan juga nggak lepas dari storytelling gitu. Storytelling itu kan juga penting, judul itu penting, tema itu penting. Iya, walaupun kadang kalau kita sengaja catchy-catchyin terdengar dibuat-buat gitu. Nah, gimana caranya ya? Emang yang paling kita cari itu gimana caranya menarik tanpa dibuat-buat gitu. Laguku kayaknya ada nggak ya? Kayak belum ada sih yang menarik banget ya. Mungkin Sang Pemuja itu termasuk yang menarik gitu. Sang Pemuja gitu. Itu bisa jadi sebuah apa ya, tema atau judul lagu atau judul buku. Mungkin kalau di laguku yang baru mungkin apa ya, Sakit Cinta itu kan juga itu biasanya itu ya kita buat istilah-istilah yang nggak pernah dipakai sama orang-orang terdahulu gitu. Itu kalau itu aku belajar dari ibuku bunda, biasanya dia tuh menyarankan kamu buat istilah yang belum pernah dibuat sama orang zaman dulu gitu. Misalkan di bunda ada EGP emang gua pikirin atau laki buaya darat gitu. Ya itu kalau untuk komersil ya. Tapi kalau bagi aku sih yang penting menarik aja ya. Menarik dan gimana caranya punya nilai sentimental tersendiri ya. Itu aja sih. Sering gitu, sering banget. Jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Jalan-jalan itu emang sebuah apa ya, sebuah inspirasi banget gitu. Kadang waktu jalan-jalan di Jogja gitu, ketemu Mas Eros pernah aku, Mas Eros Chandra gitu. Mas, Mas pernah nggak sih ngalamin buntu gitu? Itu kan bahasa Surabayanya buntu gitu ya. Karena diambil dari jalan buntu kan. Mas pernah nggak sih buntu? Ya, pernah lah gitu. Terus gimana solusinya gitu? Solusinya ya jalan-jalan aja kayak kamu gini, ntar juga nemu gitu. Tapi benar gitu. Habis kita jalan-jalan itu kan biasanya ada momen dimana kita dari rame-rame menjadi sendiri tuh. Itu kan biasanya kayak aduh kok aneh banget ya habis rame-rame sama adik-adik. Itu biasanya muncul lagi tuh waktu kita sendiri. Sendiri kan tuh melankoli banget ya. Malah pas aku ketemu Om Iwan Fals, Om Iwan pernah nggak gitu ngalamin buntu gitu nggak bisa bikin lagu? Oh pernah lah, semua orang pernah gitu. Gimana solusinya? Ya solusinya bersyukur aja gitu. Bersyukur kamu dikasih buntu daripada diisi terus ntar malah apa, bocor gitu airnya, malah gelas diisi terus airnya kepenuhan tumpah. Bersyukur kamu diisi terus dibuntukan sama Allah gitu.
Ya juga ya. Ini jawaban yang paling aku suka gitu. Jadi kadang kalau lagi buntu gitu, ya udahlah gitu. Masih banyak yang lain juga. Hidup kan nggak cuma bikin lagu aja gitu. Kita masih bisa silaturahmi gitu ke keluarga. Tapi biasanya kalau udah ada deadline itu yang repot gitu. Kita udah dikejar deadline, kita belum dapat mood. Mau sampai kapan kita akan nungguin mood? Itu biasanya emang hal yang menjengkelkan gitu. Kalau aku tanya temanku Robby Keisha, dia seminggu tuh bisa store lebih dari 3 lagu. Dan banyak teman-teman musisi-musisi yang udah store lagu, ada beberapa bos label yang ada yang lebih enak lagi nggak lagunya gitu. Kita kan kayak musisi kan, loh dikira segampang itu ya bikin lagu. Nah ketika deadline gitu biasanya aku ya biasa sama teman-teman tuh gimana caranya sih kalau dikejar deadline. Aku perhatiin kok bisa tetap kreatif itu biasanya emang kita mancing apa ya hormon kreatif kita dengan baca buku atau googling lah zaman sekarang tuh googling misalkan kita pengen bikin lagu tentang rindu gitu kan puisi tentang rindu itu biasanya bisa kita ambil itu dan itu kan kalau kita nggak kalau itu kan ada ketentuannya tuh maksimal segini di hukum-hukum royalti gitu atau nonton film terus juga diskusi ngobrol dan ada dari cerita temen itu sih walaupun memang kadang-kadang bagi kita subjektif tetap lagu yang paling bagus itu ketika dihasilkan emang dari mood sendiri jujur gitu tapi ya gimana namanya deadline gitu ya. Biasanya kalau orang lain tuh intervensi gitu ya kadang kita udah punya keyakinan yang luar biasa sama lagu kita, sama notasinya, sama liriknya. Terus ada orang yang intervensi, apalagi orang yang intervensi itu biasanya dari orang musik juga, orang yang berpengalaman juga dalam bidang musik. Biasanya ini nih yang bisa jadi setan, bisa jadi malaikat juga gitu. Kadang kalau kita ikutin, tapi nggak sesuai sama ideologi kita, tapi bagus juga gitu. Kadang kalau nggak kita ikutin, bagus juga, tapi ada benernya juga nih orang itu sih. Biasanya galau akan intervensi pihak lain gitu. Apalagi kalau kita ikut label gitu kan. Kalau kita ikut label, kita udah yakin nih, oke, ini lagu gini, kita udah punya gambaran semua gitu. Alhamdulillah, ini lagu gini, aransemennya gini, nyanyinya gini. Ya kan itu kan namanya ideologi. Tiba-tiba labelnya bilang lagunya dibuat gini dong, liriknya gini-giniin dong. Nah, kita sebagai karyawan songwriter nih bisa apa nih kan nggak mungkin dong kita nolak eksekutif produser gitu. Ya udahlah gitu. Itu juga kadang-kadang kan bener gua kan kalau coba nggak diginiin ada beberapa lagu yang gitu tapi ada beberapa label kadang yang iya juga ya keren juga nih mereka label jadi kadang ketika kita diintervensi orang itu emang eh, apa ya galau aja nih waduh ini bagus gak nih kalau dia intervensi gitu kadang juga kita perlu prinsip atau keyakinan nggak lagu gua bagusnya gini lagu gua harus gini gitu jadi itu sih kadang kalau diintervensi orang itu kadang menjadi hambatan juga kalau kitanya nggak betul-betul yakin oke ini dia bagus gitu kadang kan ada yang terpaksa gitu itu sih kadang menjadi hambatan kadang kita moodnya hilang terlebih kalau kita dikritik dengan bahasa yang kurang sopan atau diintervensi dengan bahasa misalkan contoh lagunya kurang jualan nih gitu emang gue jualan gitu terus itu sih itu kadang menjadi hambatan juga kalau mood udah kena kan ya otomatis semua juga hancur gitu itu sih kalau dalam songwriting ya bukan aransemen ya kalau aransemen banyak banget kalau songwriting gitu kadang selain ditransfernya ya selain ditransfernya itu ketika ya itu kan ya wajar lah gitu kita hobi terus kita bikin lagu dengan senang hati terus ternyata ada uang di situ itu seneng banget dong itu puas tapi selain dari sisi komersil mungkin juga dari sisi ketika kita bikin lagu dengan senang hati gitu ya tiba-tiba di panggung tuh banyak yang nyanyiin itu kayak laguku yang Cakrawala tuh aku nggak nyangka gitu setiap panggung ke panggung tuh ternyata orang pada sing along. Wih,
ini kan lagu grunge gitu ya, kok pada tahu gitu. Itu sih sampai sekarang tuh kepuasan gitu. Apalagi kalau yang dibikin tuh dengan apa ya, pure. Kadang kalau kita jualan bikin lagu terus banyak yang tahu, yalah emang lagu itu buat jualan gitu. Malah kadang kalau lagu itu nggak ada yang nyanyi, apa yang udah jualan ya. Tapi kalau kita bikin lagu yang emang dari hati terus tiba-tiba ada yang tahu atau banyak yang nyanyi, itu lebih lebih apa ya, lebih berarti bisa bisa juga ya kita dengan senang hati tanpa mikirin perkataan orang dinyanyikan sama banyak orang. Walaupun sampai sekarang masih misteri gitu. Gimana cara lagu kita dinyanyiin banyak orang itu misteri juga sih. Kadang kita sengaja dibuat-buat malah nggak dinyanyiin juga. Kadang yang udahlah gitu aja nyanyiin juga gitu. Jadi emang nggak tahu gitu. Itu sih dinyanyiin banyak orang lah pastinya. Oh, kalau unik itu ya, ya pasti banyak musisi ngalamin lah ya. Itu banyak musisi ngalamin itu biasanya kalau kita lagi di rame-rame gitu ya, lagi rame-rame terus kita tuh ada kayak Facebook itu kayak notif ceting ceting ceting. Terus kita tuh sering nggak fokus kalau udah ada notif gitu. Misalkan aku kayak terakhir gitu, lagunya sih belum rilis, cuma lagi di Jogja, lagi pacaran sama Tisa gitu. Tiba-tiba ada di kepala aku nih ya kayak ada apa ya, notif gitu, ceting 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 ceting. Nadanya tuh deng 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 deng. Itu kita bisa kayak bentar bentar bentar, aku nggak fokus gitu, bisa kayak terus kayak apalagi kalau nggak ada gitar gitu ya. Kalau yang udah rilis sih belum belum ada, tapi ini yang cukup unik gitu. Terus di kepala tuh kayak bikin kita nggak fokus aja. Mungkin kalau orang lain yang lihat tuh aneh gitu, ini kenapa nih orang kok dia nggak berinteraksi sosial, padahal kita di sini lagi berinteraksi juga gitu. Dan itu biasanya kalau nggak diambil itu terbang gitu aja kemana-mana, lupa gitu aja. eh Mungkin di laguku yang udah rilis tuh kalau di Kodir tuh yang mana ya, mungkin nanti dulu itu nemunya pakai bahasa Inggris gitu, she's my baby, itu lagi jalan-jalan keluar gitu, she's my baby, nyanyi kan ada gitar untungnya, she's my, lagu siapa ini ya, kok kayak pernah denger gitu. Teman-teman nggak ada lagu siapa nih, kayak lagu dulu deh, asik deh, akhirnya diganti. Mungkin nanti itu sih biasanya kalau yang unik. Kalau unik sih dikit, kalau sedih banyak. Laguku juga banyak yang orang nggak dengerin gitu ya, tapi kalau yang nih dengerin gitu, Cakrawala sih emang. Itu Cakrawala itu nggak tahu ya. Oh, itu laguku yang paling, menurut aku tuh ada dua laguku yang aku tuh sangat bangga punya lagu itu. Kadang ada lagu yang oke enak gitu, tapi kita kurang bangga sama lagu itu. Nah, yang aku banggain tuh ada Cakrawala sama Sang Pemuja. Tapi kalau disuruh pilih, Cakrawala itu yang paling kok apa ya, eh kita bangga aja gitu bisa bikin lagu kayak gitu. Cakrawala. Aku Kurt Cobain kalau aku. Nggak tahu ya kalau menurutku kok, mungkin kalau orang lain gitu kurang merhatiin lirik kayak Kurt Cobain, kalau aku tuh merhatiin banget. Dia itu bisa nulis lirik seakan-akan kita yang ngalamin gitu. Banyak lagu Nirvana, kalau aku tuh disuruh pilih itu Come As You Are. Come As You Are tuh, Come As You Are. Itu kan keren banget gitu. Datanglah sebagai dirimu. Terus ya terus banyak lah keren-keren tuh. Nirvana sih Come As You Are, karena dia bisa apa ya, ya tadi bikin lagu yang intimate banget sama pendengarnya gitu, dan susah gitu. Aku rasa juga yang paling penting dalam, bukan yang paling penting ya, menurut aku yang lebih penting dalam songwriting, dalam nyanyi, itu nggak sekedar kita unjuk diri gitu, nih kita bisa bikin lagu, kita bisa nyanyi, tapi juga gimana caranya kita tuh ngebahagiain pendengar atau penonton gitu. Ibarat kita di kafe, bisa tuh kita tunjukin suara serak kita atau kita mainin skill yang hebat, tapi kan semua itu percuma kalau pendengar tuh nggak seneng gitu. Gimana pun kan pendengar tuh juga
apa ya, bos gitu, bos dari kita saat kita bekerja sebagai seniman. Dan Kurt Cobain itu bisa membuat aku pribadi ya, itu bisa buat, atau mungkin aku relate nggak tahu, itu pendengar itu merasa kok kayak gua ngalamin ya gitu. Dan itu yang paling penting sih. Mungkin John Lennon juga gitu. John Lennon juga aku juga menjadikan favorit, kayak di lagu Mother ada Mother, pokoknya Daddy Come Home lah. Kok bisa ya dia bikin lagu gini? Kalau band sama John Lennon sih. Ada sih, aku tuh pingin banget sama satu penyanyi dan pencipta lagu juga, itu Bilal tuh, Bilal Indrajaya. Sempet kita udah rekaman selagu, tapi waktu habis rekaman yang Om Veganya sebagai produser kena COVID. Jadi waktu itu sempat tertunda dan sampai sekarang masih tertunda karena dia kan apa ya, suaranya asik gitu, dan sisi songwritingnya dia juga banyak Beatlesnya, kayaknya asik aja sih, pengen bareng gitu. Dan setiap laguku dinyanyiin sama dia tuh bisa lebih bagus aja menurutku, dan asik aja sih gitu, pingin banget sampai sekarang belum kesampaian. Mungkin Masif Musik bisa menghubungi. Nggak, dia temanku sih. Maknanya di balik sakit cinta itu satu-satunya lagu ya, satu-satu laguku yang dia mengomongkan tentang cinta. Lagu itu juga ngomong cinta tapi beda dari lagu yang lain. Itu memang kalau di apa ya, mungkin kalau di komedi ada dark jokes, itu lagu tentang dark love gitulah. Nah menurutku emang lagu sakit cinta itu ya, selain beda tadi juga sulit gitu ya menemukan tema kayak gitu. Itu mungkin lagu yang banyak dibahas tahun 90-an gitu. Gimana cinta itu bisa menghancurkan kejiwaan gitu. Tapi nggak hanya kejiwaan soal cinta gitu, soal kejiwaan batin, soal penyakit jiwa. Ada lirik kan yang raga mulai tak berdaya, itu nggak tahu ya, kok aku berani aja rilis lagu itu. Karena kan biasanya kalau kita ngomongin cinta, kita harus ngomongin tentang keindahan atau kesedihan gitu. Nah di sini aku ngomong tentang cinta yang bikin sakit. Jadi ya itu laguku yang beda dari yang lain lah. Lagu cintaku yang beda dari yang lain, sakit cinta. Inspirasinya waktu itu banyak nih ya, di Twitter, di IG, di eh, Instagram ya, di IG Instagram ya, terus di Facebook itu banyak yang ngomongin soal mental illness. Jadi aku tertarik gitu kayaknya bikin lagu soal mental illness gitu, bikin lagu cinta tapi juga soal penyakit jiwa gitu. Dan emang itu kan sering dibahas kalau tahu pada tahun 90-an ya, di Amerika, di Seattle Sound itu sering dibahas gitu, penyakit jiwa atau penyakit cinta gitu ya. Itu tadinya judul lagunya itu Bipolar Cinta, cuma kok agak sensitif ya, jadinya sakit cinta aja deh gitu. Ya itu menjadi laguku yang beda aja, lagu cinta yang beda dari yang lain. Yang kayaknya orang tuh kalau denger tuh liriknya apa sih gitu, tapi kalau dibaca oh iya 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 gitu. Raga mulai tak berdaya, ratapi penat di kepala, halusinasi tentangmu. Tubuh meronta-ronta ingin terlepas
lepas tak kuasa menahan semua beban di dalam ini. Terus memikirkanmu, terus memimpikanmu, terus menginginkanmu, terus memikirkanmu. Menangis, tertawa, teriak, terdiam, seribu bahasa tatapnya agak nanar. Terus memikirkanmu, terus memimpikanmu, terus menginginkanmu, terus memikirkanmu. Tak bisa, tak bisa memusnahkan dirinya. Tak bisa, tak bisa. Terus memikirkanmu, terus memimpikanmu, terus menginginkanmu, terus memikirkanmu. Dirimu, dirimu, dirimu. Dirimu, dirimu. Elo kayaknya deh. Kemarin dinyanyiin dia gitu ya, kok bagus banget gitu. Pas gue nyanyi biasa aja gitu, pas dia nyanyi bagus banget gitu. Jadi kayak lagu bule gitu. Sebenarnya pingin banget itu lagu dinyanyiin sama Kak Elo ya, as a full song, tapi dia lagi sibuk juga ya, belum sempet lah, belum sempet. Penting ya, penting banget lagu itu didaftarkan ke musik publishing ya, apalagi di zaman sekarang di mana banyak apa ya bahasanya tuh, pokoknya bahasanya tuh mungkin banyak algoritma yang nggak sesuai gitu. Nah kalau kita daftar ke publishing kan dia bisa apa ya, mengkolek gitu, mengkolek ke mereka-mereka yang menggunakan lagu kita gitu. Apalagi di zaman sekarang gitu, banyak orang yang apa ya, membajak mungkin kalau di film contohnya tuh kita masuk bioskop terus film itu di videoin gitu. Itu juga menjadi apa ya, biar kita nih biar si pencipta lagu nih punya rumah, apalagi lagu-lagunya juga punya rumah untuk dilindungin, didapatkan haknya. Ya aku rasa penting sih, dan kita sebagai pencipta lagu kan nggak tahu gitu mana lagu kita yang jadi berhasil, mana yang biasa aja. Tapi sebelum itu semua terjadi kan kita udah harus menyiapkan biar rapi, biar suatu saat kalau ada yang berhasil ya udah ada apa ya, sistemnya gimana caranya mengkolek lagu ini. Ataupun kalau nggak berhasil juga ya tetap ada yang melindungi gitu. Aku rasa penting banget. Dan itu kan kadang nggak bisa dipikirin sama musisi gitu.
Meski sih kan kadang gimana caranya bikin lagu enak, menghibur orang, udah that's it gitu. Kadang kita fokusnya ke situ aja. Hmm, ya ada dong. Yang pasti nyaman ya, nyaman nggak dipaksa itu pasti itu nyaman. Terus ya teman-teman juga ada di sana gitu kan, jadi kita bisa nanya-nanya tentang portofolio si publishernya ini gimana publisher ini gitu, bagus kok gitu. Jadi ya pasti nyaman, portofolio, dan nggak dipaksa, itu aja sih, itu aja. Gimana pun juga kan, eh, publisher itu kan rumah bagi karya-karya kita kan. Publisher itu kan rumah bagi karya-karya kita, dan karya-karya kita itu kan juga anak-anak kita sebenarnya, yang dalam dimensi yang lain tuh anak-anak kita juga. Nah gimana caranya anak-anak kita ini diurus dengan baik juga gitu, dari kontraknya, dari penggunaannya, dari koleknya, pengkolek apa kolektifnya ya. Ya semuanya baik lah, sistemnya tuh rapi gitu, dan aku rasa penting banget. Ya banyak banget ya, selain uangnya juga. Selain uangnya ya apalagi ya, eh ya mungkin kita merasa lagu kita di ini ya, ada rumahnya gitu ya, ada rumahnya, dan kita merasa lagu kita gitu, bukan kitanya, itu juga dilayani gitu. Dan rata-rata memang publishing itu nggak lihat apa ya, nggak lihat oh lagu lu harus ngetop segini baru gua segini gitu, nggak juga gitu. Kadang mungkin banyak yang punya lagu tapi dia bingung, ini gimana ya cara aku tahu royaltinya. Ya ikut publishing gitu, ikut publishing. Pas aku ikut Masif juga banyak ilmunya, ternyata banyak ilmunya, diskusi gini gini gini. Mungkin ilmu yang apa ya, ilmu yang memang harus didapatkan oleh kita yang bergelut di industri musik ini gitu. Terus banyak lah yang benefitnya, banyak banget. Selain ada uang juga ilmu, juga teman, ya juga kontrak kita aman gitu. Dan ya jadi kita jarang menemukan lagu kita ini dipakai nggak sesuai sama algoritma tadi ya. Maksudnya kalau dipakai sesuai gitu, banyak sih benefitnya. Terus saya ikut acara ini juga. Tunas kali ya, tunas gitu. Tunas itu kan tumbuhan yang baru tumbuh gitu. Jadi aku juga nggak bisa bilang kalau aku nih pencipta lagu yang bagus, yang apa ya, yang indah, nggak juga gitu. Aku nih masih banyak kurangnya, dan itu masih panjang juga gitu. Jadi ya aku membilang tunas lah, tumbuhan yang baru tumbuh gitu. Tapi paling tidak itu kan tumbuhan gitu. Siapa makhluk yang tumbuh itu sih. Apa ya? Gak deh kayaknya. Gak usah gitu kayaknya. Kayaknya apa ya? Ya enggak sih, mungkin ya iya gitu. Kalau aku mungkin suka gitu ya untuk menjadi pencipta lagu. Tapi kalau pertanyaannya gimana kalau anakmu jadi pencipta lagu, kayak jangan deh gitu. Mending gua aja gitu. Soalnya apa ya? eh Agak ini jadi pencipta lagu itu agak apa ya? Selain kita nggak pasti juga sebenarnya kan. eh Agak apa ya? Dimensinya tuh agak, kalau kita nggak bisa ngontrol gitu ya, agak serem juga kadang. Contohnya ada beberapa apa ya, beberapa karya tulis itu yang emang mau dalam buku atau apa lagu itu banyak yang jadi kenyataan gitu. Jadi mending gak usah deh gitu. Misalkan Cobain deh, Kurt Cobain itu bikin lagu tentang depresi, tentang bunuh diri, dia jadi bunuh diri gitu. Contoh mungkin eh, William Shakespeare ya, banyak nulis tentang tragedi hidupnya juga, akhir hidupnya setauku ya ada tragedinya juga, jadi agak serem juga gitu jadi penulis itu. Jadi nggak usah deh, mending yang kalau anakku ya, kalau aku sih apa apa sih. Kalau nanti anakku gitu jangan deh gitu. Bisa ya, bisa banget kalau kita
mempunyai kekonsistenan dalam dalam menulis lagu. Kalau kita cuma nulis lagu terus kita konsisten itu kan banyak kan ya. Kalau kita konsisten berarti kan kita tetap tetap merilis lagu dan kita tetap mengambil apa nih kurangnya lagu kita sebelumnya, oh gimana caranya lagu kita sebelumnya lebih bagus atau lebih baik, bagaimana caranya lagu kita setelah ini lebih baik atau lebih bagus dari sebelumnya. Terus ya banyak sih, yang penting kita konsisten, insya Allah bisa kok, insya Allah bisa. Ya semoga royalti bener aja ya, itu aja. Karena bagi saya kalau kalau royalti bener itu ya harusnya banyak lagu-lagu yang zaman dulu apalagi ya yang ngetop-ngetop, dan banyak harusnya kalau kita berkaca dari luar negeri gitu, banyak songwriter yang harusnya udah ya kayak Raya lah minimal gitu ya. Karena emang ini Ayah Ahmad Dhani nih yang bilang gitu, kalau royalti itu benar harusnya pencipta lagu lebih kaya dari penyanyi gitu. Jadi semoga royalti bukan sekarang nggak bener ya, makin benar gitu. Apa yang masih menjadi yang kita perjuangkan gitu, sesama publishing, songwriting perjuangkan itu kita dapatkan gitu. Kan mungkin sekarang masih ada beberapa yang belum kita dapatkan, mungkin nanti kita dapatkan itu sih. Sistem royalti ini ya, bukan aku ngomong publishingnya nggak benar, tapi kadang kalau kita discuss memang ada beberapa yang belum kita dapatkan itu sih. 5 tahun ya, 5 tahun kayaknya saya ini deh, eh, saya akan ini sih ya, mencoba lagu saya dinyanyiin sama orang lain gitu. Itu mungkin gak 5 tahun ya, tapi kalau mungkin kalau 5 tahun itu saya akan nggak nyanyi lagi kali ya. Jadi saya mungkin jadi orang belakang layar aja deh, pengennya gitu, lagunya dinyanyiin orang lain, nyanyiin orang lain gitu. Pengennya gitu, karena agak capek juga sebenarnya jadi frontman itu ya. Makanya saya salut sama banyak penyanyi yang nyipta lagu juga, frontman juga, itu salut aja. Ini banget ya, keren banget ya gitu. Kalau saya kan sebenarnya sukanya bikin lagu aja gitu. Kalau nyanyi kan karena sekarang belum ketemu penyanyi yang satu jiwa, yang bisa mendeliver lagu dengan tepat. Itu belum ketemu aja. Kalau mungkin udah ketemu ya lu aja deh gitu. Mungkin gitu ya. Kesannya ya pasti nyaman gitu ya, nyaman, transparan, dan kita merasa lagu kita nih ya itu tadi ya dilayani dengan baik gitu, dengan tepat juga, dengan baik. Jadi kita merasa apa ya, lagu kita ini terlindungi gitu secara secara hukum juga, secara secara royalti juga. Dan Masif ini kan juga banyak yang tahu gitu ya. Rata-rata kalau aku ditanya label-label gitu, siapa publishingnya, Masif gitu, oh oke oke gitu, label-label tuh udah tahu gitu, portofolionya banyak gitu. Dan teman-teman juga sebenarnya di dalam Masif gitu. Jadi ya nyaman, nyaman, dan pesannya nggak ada lah. Pesannya ya itu aja tadi, eh, semoga lebih berani lagi aja gitu, mendapatkan apa yang harus didapatkan oleh kita, itu aja. Ya sarannya ya ini aja, tetap tetap bikin lagu, nggak usah dengerin kata-kata orang gitu ya. Walaupun emang kadang bikin lagu itu juga untuk memuaskan orang lain, tapi tetap berkarya gitu, jangan menyerah lah intinya gitu. Don't give up, karena kita nggak tahu bener deh lagu kita mana yang naik gitu, kita nggak tahu gitu. Tapi semoga saat nanti ada masanya gitu, saat masanya datang kita udah siap aja gitu. Asik sih ya, asik. Saya rasa banyak yang pengen kita ketahuin tuh, selain dari penyanyi ya dari pengarang lagu juga. Story behind the songnya, terus orangnya juga, plus minusnya ya, terus juga
keintimannya sama sama pencipta lagu. Karena bagi saya pencipta lagu itu di industri musik ya, ini bukannya saya GR ya, bukannya saya memuji saya, tapi saya anggap pencipta lagu itu derajatnya tinggi banget gitu dalam industri musik. Bayangin aja kalau nggak ada pencipta lagu ya, siapapun itulah, gimana nih industri mau jalan gitu kan. Ya orang-orangnya juga, tapi kan pencipta lagu ini ya semacam apa ya, penentu juga gitu. Jadi bagi saya bagus acara ini. Hai, gua Dul Jalani dan lagu-lagu yang gua ciptakan dikelola oleh Massive Music. Beres.